inilah panggilan hidup saya, tantangan saya pulang ke Maumere. Kakak saya sempat marah besar. Jadi momen pertama saya pergi gereja, pakai baju gaun, itu masuk pertama, itu kayak macam tabuhan, gitu. Tapi saya malas tahu aja, malunya, menyatakan diri, kejujuran itu penting ya. Ah, ya ampun, karena kalau tidak jujur sakit tuh. Kenapa Bunda memutuskan kembali ke Maumere di 2018? Jadi saya itu sebenarnya waktu itu pulang ke Maumere dan menetap di Maumere itu sudah ada dalam pikiran saya. Tetapi pas bertepatan momen ada kakak sepupu saya meninggal, di situ momen yang memperkuat saya untuk pulang ke Maumere. Mengapa saya pilih pulang ke Maumere? Karena memang kalau saya pulang ke Maumere kan berat. Karena memang lebih berat. Dan saya memilih untuk pulang ke Maumere juga menjadi tantangan saya. Kenapa? Pertama kan saya masih Katolik ya. Kemudian saya takut juga terhadap gereja, dan memang ajaran gereja itu masih menurut saya masih kaku, masih tegang, masih itu. Tetapi ini menjadi tantangan saya pulang ke Maumere. Dan saya pulang ke Maumere 2018 itu bulan November. Saya hidup sendiri. Pelan-pelan negosiasi pelan. Walaupun ada yang lihat ini kok sudah ada berbeda dengan orang ini. Dulu datang, saya sempat 2015 sempat berlibur ke Maumere. Masih berjubah ya. Tapi ketika saya datang terus saya mulai menunjukkan ekspresi yang tidak seperti dulu. Dulu saya menipu diri, membohongi diri pakai baju rasta, topi, brewokan. Wow. Tapi ketika saya datang, itu sudah mulai bersih sekali. Kemudian, kalau mereka lihat itu orang bibirnya sudah mereka celik-celik sedikit. Kakak saya sempat marah besar. Pas sepupu saya, mama besar saya punya anak itu marah, ancam-ancam begitu. Tapi karena saya punya komitmen bahwa ini adalah identitas saya, inilah panggilan hidup saya akan bawa sampai saya mati. Dia mau kasar apapun saya tetap maju. Dan momen itulah saya mulai bernegosiasi. Dan mungkin ini saya masuk dalam ruang-ruang yang tidak dijangkau oleh teman-teman trans sebelumnya. Misalnya saya mengajar sekami. Dan di saat itulah saya mulai mengajar anak-anak sekami, dan anak-anak itu mulai menyapa saya Bunda Mayora. Jadi nama Bunda Mayora itu sebenarnya dari anak-anak. Nama itu munculnya di Maumere berarti? Nama itu munculnya di Maumere ketika saya mulai mengajar anak-anak sekami. Serikat Kepausan Anak Misioner, dan anak-anak mulai mengikuti kegiatan itu, dan orang-orang juga mulai melihat bahwa kita kalau marah dia, salahnya dia di mana? Biar dia menjadi waria, tetapi dia melatih anak-anak menyanyi dengan baik, kegiatan di gereja juga berjalan lancar. Kemudian saya kan buat kegiatan Natal bersama dengan usaha sendiri ya. Artinya saya berusaha berjuang, jualan ikan, jualan sayur, terus duitnya saya pakai untuk kegiatan Natal. Dan anak-anak antusias sekali dan sangat meriah. Jadi waktu pulang itu, Bunda Mayora lebih banyak aktivitas dengan gereja. Nah, Bunda Mayora belum bertemu dengan kawan-kawan waria, teman-teman waria di Maumere. Saya langsung di anak-anak itu, kemudian pelan-pelan saya langsung, namanya trans pasti datang langsung cari teman. Jadi waktu saya datang pertama saya langsung cari Mami Vera. Mami Vera ketemu Perbakas ya, saya langsung cari. Terus saya dendong, saya bawa baju saya pergi ke teman waria yang saya kenal, teman angkatan saya. Dia bilang, Kelan nama saya kan Kelan kan, gitu, Kelan itu jadi laki-laki, sudah jadi waria. Langsung, saya sudah tahu dia itu dulu juga waria, tapi saya lolos aja. Kita sudah baku tahu ya sebenarnya. Tapi ya itulah, saya ketemu dia juga senang, kami juga senang. Ya sudahlah, kita bergabung. Tapi saya belum banyak ngomong ya. Saya ketemu dengan Mami Vera, kemudian saya ketemu dengan Ma Olga juga yang pertama di Maumere, senior itu yang saya ketemu. Kemudian mereka kayak, wow, sudah dandanan ya. Karena Ma Olga tahu saya dulu waktu itu kan belum dandan gitu, masih gitu. Jadi saya ketemu dengan mereka. Kemudian pelan-pelan saya juga mulai negosiasi dengan kakak di rumah, kakak sepupu saya di sana. Dia pergi kantor saya dandan, dia pergi pesta saya dandan. Suaminya lihat, laki-laki kok dandan. Tapi istrinya juga membangun negosiasi dengan kakak. Tidak apa-apa tuh, dia dandan kami juga, kamu yang repot. Kayak gitu. Dia baik juga kok. Jadi pelan-pelan saya dikasih baju sama kakak saya, kakak perempuan, dikasih baju pewong, baju perempuan ya. Kemudian saya pada dalam sakunya tasnya baju perempuan semua, baju kaos yang kayak begitu simpan 1-2 aja. Terus begitu. Akhirnya saya melatih mereka juga ya. Melatih mereka untuk tidak melihat baju, tidak melihat pakaian, lipstik, tapi melihat dari apa yang ada dalam diri saya, kebaikan, talenta,
yang ada dalam diri. Jadi akhirnya pelan-pelan kakak terima saya. Kemudian saya ke gereja juga begitu. Jadi momen pertama saya pergi gereja pakai baju gaun, pakai baju perempuan yang tidak yang dibayangkan mungkin variator seksi-seksi, tapi ternyata Iya, iya. tidak rapi. Itu masuk pertama itu kayak macam tabuhan gitu. Tapi saya malas tahu aja. Saya bilang, Tuhan, saya mau bertemu Engkau, pakaian saya tidak menjadi penghalang untuk saya, Iya. tetapi tidak menjadi penghalang untuk mereka. Saya yakin bahwa mereka akan siap terima saya. Dan betul, pelan-pelan, lama tangan ya. Saya ingat juga mungkin Romo pertama juga belum siap ya. Iya. Tapi dalam perjalanan, akhirnya saya mendapat penghargaan ketika saya mengajar anak-anak kami. Kemudian waktu pengumuman, Romo menjelaskan ke masyarakat bahwa anak-anak kami itu harus ikut kegiatan seperti apa yang dibuat oleh Bunda Mayora. Terus langsung orang kaget, Romo juga sudah panggil Bunda kayak gitu. Jadi ya saya berasa momen itu bahwa saya diterima dalam gereja. Dan gereja Katolik Maumere sangat ramah. Jadi Bunda Mayora melihat penerimaan gereja, kemudian penerimaan keluarga, penerimaan warga itu baik sekali ya Bunda ketika di Maumere. Yang Bunda perhatikan setelah Bunda datang dan menunjukkan kemampuan Bunda untuk dengan Iya. mengajar begitu. Memang ini proses yang berat. Bagaimana ya malunya menyatakan diri, kejujuran itu penting ya. Ya ampun, karena kalau tidak jujur sakit tuh. Terus saya itu kan kalau mau dibilang menjadi biarawan itu rata-rata yang paling tinggi ya orang betul. Tapi ketika menjadi waria itu kan semuanya udah jelek sekali, buruk sekali. Kenapa? Itu pasti nakal, itu pasti yang jahat-jahat semua. Tetapi ya saya mau mematahkan itu konstruksi sosial itu bahwa kami tidak seperti itu dengan proses inklusi yang saya lewati. Bagaimana pertama saya mulai ajak teman-teman saya, teman-teman trans yang merasa berdosa, merasa bersalah dengan dirinya. Saya bentuk kelompok doa namanya kelompok sahabat gembala baik. Teman-teman, kalau salah kita, di mana lihat salah kita? Menjadi waria itu kau buat-buat atau benar-benar ada dalam dirimu? Who am I? Siapa dirimu? Kemudian kamu pelan-pelan teman-teman lihat siapakah engkau di hadapan Tuhan. Pelan-pelan masuk refleksi. Kalau engkau musuh, pasti kau sudah disebut Tuhan dengan kesakitan. Jadi itu kelompok doa khusus untuk kaum transpuan. Iya, waria. saya ajak mereka. Jadi akhirnya puji Tuhan, teman-teman yang sudah lama tidak pernah ke gereja, kami pergi gereja, kami terima abu, dan masyarakat senang. Terus kamu lihat tuh orang senang, orang tidak membenci kita diajak foto sama-sama. Jadi teman-teman pergi gereja, mula-mula teman-teman dari timur, saya bikin kelompok kor, kami bisa menyanyi di dalam room, kami bisa berjumpa. Dan saya ingat betul ceritanya tokoh perempuan tadi, Mbak Kanis itu juga hadir di Maumere karena memang dia punya tugas di Maumere, ada penelitiannya. Dan di situ kami berdua mulai berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatannya dia. Kemudian saya diperkenalkan dengan tokoh-tokoh agama yang ada di sini, termasuk para pastor di Dedalero, kemudian para imam yang lain. Dan ternyata selama ini saya salah. Ternyata tidak semua, ya gereja Katolik itu satu ya, tapi kita punya keuskupan masing-masing. Iya. Kita punya daerah masing-masing. Gereja Katolik di Maumere ini ya gereja yang sangat progresif, yang sangat ramah, memberi ruang yang baik untuk kami kelompok transpuan. Bahkan tokoh-tokoh agama ikut mendukung. Jadi penerimaan baik itu Bunda Mayora tidak temukan di Maroke ataupun temukan di gereja di Keuskupan di Yogyakarta. Kalau saya itu di Maroke itu saya belum coming out. Jadi saya belum mengatakan bahwa. Tapi kalau di Jogja memang saya belum temukan karena memang ada beberapa gereja yang coba saya datangi tidak welcome dari umatnya, dari pastornya, dari raut wajahnya. Kita kan bisa rasakan, kita bisa tahu. Kalau kayak begitu kan kita pun nggak enggan ya. Gitu. Jadi pada akhirnya ketika saya mau mirip pertama saya masuk di gereja Balaworo, pastornya sangat aman sekali, welcome sekali, dan bahkan dirigennya itu adalah seorang transpuan, seorang waria. Kemudian itu dan dalam perjalanan waktu saya sendiri sebagai petugas pastoral juga. Saya sekarang anggota dewan gereja ya, karena baru dilantik di demonstrasi. Jadi ya kita diberi ruang, kita diberi kesempatan. Memang identitas gender kita tidak salah. Maka itu saya datang di Maumere 2018 itu. Saya merintis dengan satu komunitas transpuan namanya Fajar Sika. Jadi setelah membentuk komunitas doa, itu bertransformasi menjadi Fajar Sika. Iya. Itu jadi, tahun berapa tuh Fajar Sika? Fajar Sika tuh tahun 2018 itu pelan-pelan. Nah, kan buat kelompok Fajar Sika
Tapi belum terlalu aktif. 2019 saya mulai aktifkan, kami tampil di daerah Row, kami mulai kerja di dapur umum. Waktu KLB saya dilibatkan, saya mulai terlibat di BKK, teman-teman juga terlibat di pandemi kemarin, masuk di menjadi relawan di COVID-19. Kemudian bagaimana Pajarsika mengadvokasi teman-teman yang tidak punya KTP, harus mempunyai KTP untuk mendapatkan bantuan langsung tunai, BLT, BST. Kemudian kami juga mengurus teman-teman punya KTP untuk bisa mendapatkan kartu Cika Sehat. Dan itu puji Tuhan. Yang dulunya teman-teman merasa bahwa kita tidak punya siapa-siapa. Tapi ketika komunitas diberdayakan, komunitas diperkuat, kita nggak butuh orang lain. Jadi Orang lain bisa menjadi sahabat kita, tapi kita butuh orang-orang dalam komunitas untuk memperkuat. Jadi Bunda melihat kalau sekedar doa saja tidak cukup, perlu ada pemberdayaan lanjutan ini. Iya, pemberdayaan. Maka itu teman-teman di tengah-tengah pandemi, waktu kemarin usaha mereka benar-benar tutup, talon apa semua. Kami dengan Pajarsika, kami menggalang donasi. Dan puji Tuhan, bukan kami bantu hanya waria atau transpuan, tetapi kami bantu masyarakat umum dari Paga sampai ke Nanghale. Dan itu saya ingat betul bahwa kami juga mensupport teman-teman trans yang butuh modal usaha. Ada kelompok-kelompok, ada 8 kelompok itu kami support mereka dengan modal usaha. Kemudian ya kami juga selama pandemi itu beberapa tahap, hampir 4-5 tahap, mereka disupport dengan bantuan sembako. Teman-teman yang ada di Adonara dan Lembata juga kami bantu. Saya sebenarnya di Pajarsika sendiri itu awalnya sebenarnya itu untuk teman-teman trans ya, bagaimana kita membantu mengadvokasi mereka. Tetapi dalam perjalanan saya tidak memaksa, tetapi karena kebaikan yang mereka lihat, jadi mereka pelan-pelan ada yang bergabung. Melihat hal-hal yang baik itu, mereka pelan-pelan mulai bergabung. Misalnya yang lansia, yang muda, yang tua. Nah di sini kan di Maumere kan ada 2, selain Pajarsika ada teman-teman dari Perwakas. Nah kami itu sama dalam organisasi itu adalah waria. Tetapi karya tupoksi kami yang kami kerjakan itu berbeda. Misalnya kalau di Pajarsika kan kebanyakan advokasi, juga penjangkauan. Maka itu teman-teman di Pajarsika kan teman-teman di Pajarsika punya komitmen bahwa kita ini punya semangat solidaritas. Bertumbuh, berkembang, kita hadir untuk berbagi bersama. Maka itu dulu kami berpikir bahwa Pajarsika ini nantinya hanya untuk waria. Tapi dalam perjalanan ternyata tidak. Ketika saya punya komitmen bahwa Pajarsika ini untuk semua kelompok minoritas. Jadi di dalamnya itu ada lansia juga. Ada lansia, ada disabilitas juga. Ada perempuan. Artinya pelayanan komunitas Pajarsika sudah sedemikian luas itu, tidak hanya melayani khusus untuk waria. Untuk waria. Karena memang ada beberapa sekarang kan kami lagi bentuk kelompok tenun ikat juga untuk mama-mama. Kebetulan saya juga manfaatkan saya sebagai anggota PKK untuk Pokja 1 di situ program Dasar Wisma, saya perkuat ibu-ibu di untuk PKK Kabupaten Sika. Di Kabupaten Sika saya anggota Pokja 1. Tapi kalau di kecamatan saya ketua Pokja 1. Jadi kesempatan untuk monitoring ke desa-desa, memperkuat ibu-ibu, bagaimana perempuan itu punya peran penting. Memang perempuan yang paling berdampak sebenarnya. Maka itu saya berdayakan melalui program Dasar Pajarsika ini sudah ada dukungan dari para pihak, pendana, kami pengembangan program-program ini. Apakah ada dapat dukungan juga dari pemerintah misalnya? Kalau sampai saat ini belum sih, kita belum bermitra, belum. Tetapi saat ini kami masih berjuang sendiri dan ada rekan-rekan baik, orang-orang baik yang melihat saya dan teman-teman punya kebaikan yang harus bisa kami berikan. Maka itulah dia. Saya percaya bahwa ketika kita memulai karya baik, Tuhan akan bisa membantu kita dengan caranya, yaitu ada orang-orang baik yang mensupport kami. Jadi pendanaannya ini masih bersifat internal dan juga bantuan-bantuan yang sifatnya tidak terikat. Iya, tidak terikat. Nah, kami berharap juga hal-hal baik ini menjadi kerja kita bersama. Maka itu Pajarsika ini menjadi mitra pemerintah sebenarnya. Kenapa? Karena saya ingat betul sebelum ada BLT, BST datang di Maumere di Kabupaten Sika, kami Pajarsika sudah mensupport masyarakat kita, mensupport teman-teman kami sendiri dengan bantuan-bantuan yang ada. Meskipun kecil, tetapi bertahap-tahap yang kami bisa berikan. Maka itu seperti yang di Belata, yang ada di Ahwail itu, mama kami beri. Dan itu orang pertama kaget. Ternyata mereka waria juga punya hati. Emang
Jadi mereka sempat kaget, ternyata mereka juga bisa memberi. Jadi ini kami membuka konstruksi yang selama ini dibangun bahwa kita eksklusif. Tapi ketika kita bisa memberi dengan baik, kita bisa datang berjumpa dengan mereka. Dan ini saya mau mengatakan bahwa ini bagian dari ruang perjumpaan juga, supaya orang bisa mengenal. Ketika orang hanya mendengar, Iya. dia pasti akan hanya mendengar dan dia pasti akan punya pikiran yang sama ya. Tapi ketika datang melihat, kita bertemu mereka, ternyata tidak salah. Dengan ada komunitas-komunitas ini dan beragam aktivitas sosial yang sudah dilakukan oleh komunitas ini, Bunda melihat persepsi publik bagaimana, persepsi warga sekitar terhadap kontras Quran sendiri. Ini bagaimana yang Bunda lihat? Stigma negatif apa masih pelabelan itu dalam tanda kutip? Sebenarnya tetapi tidak seperti yang dulu lagi ya. Karena memang kita lebih inklusif. Dari inklusivitas yang dibuat oleh komunitas inilah orang artinya stigma itu kita hilangkan. Stigma yang dulu orang kata bahwa waria itu hanya calon. Tapi ketika saya berbicara waria itu tidak hanya di calon, terbukti dengan kegiatan ini. Waria di Wuring nelayan, waria di Habi ada yang petani, waria yang di sana di beberapa tempat tuh dia hanya sebagai kerja tenun ikat. Kemudian di Kotin juga ada. Dan waria itu tidak hanya yang dikatakan bahwa hanya tahu salon, dan waria itu nakal. Tidak ada waria yang nakal. Ya nakal yang itu perempuan juga ada yang nakal, laki-laki juga ada yang nakal, semua orang nakal lah. Tapi kan label satu buat semua kena itu ya. Iya. Maka itu ya. Persepsi itu Bunda mesti lihat masih ada satu buat semua kena. Itu kan. Kalau sekarang sudah tidak sih. Sekarang yang kami lihat sudah tidak. Karena memang masyarakat sudah pandai, media juga sudah banyak yang memberitakan hal-hal baik. Nah ini kan saya mengatakan bahwa ini bagian ruang perjumpaan yang sangat baik, proses yang sangat bagus. Ditambah lagi bahwa kami bersyukur bahwa tokoh-tokoh agama di sini juga yang begitu progresif sekali, memberikan kesempatan Ledalaro menjadi institusi pendidikan calon-calon pastor, calon-calon imam, dan cukup besar dan terbesar lagi di dunia. Begitu welcome dengan kami bisa tampil di sana, kami bisa menyanyi di sana, kami bisa berekspresi di sana, dan kami tidak salah. Dan di situ masyarakat bisa melihat bahwa ternyata ada hal-hal baik juga dari teman-teman ini, dari kami ini. Jadi ya stigmanya hilang, pelan-pelan hilang. Setelah membentuk Fajar Sika dengan beragam aktivitas tadi, kapan terpikirkan untuk memilih untuk bergerak menjadi pencatat kuda dalam hal ini? Kira-kira munculnya kapan? Jadi waktu itu ya teman-teman itu waktu itu 2018, 2019 masuk ke 2020. Karena memang saya masuknya dengan inklusi. Kemudian saya juga melibatkan teman-teman saya. Stigma awal yang jahat itu terpatahkan. Artinya bahwa secara Sika orang bilang rimungan goit. Tapi ya ternyata ketika saya masuk, saya menjadi pendidik di anak-anak. Kemudian saya juga terlibat di waktu saya belum jadi apa-apa, saya MC di nikah masalnya desa. Kemudian saya juga membuat kelompok-kelompok doa di kegiatan-kegiatan desa saya ikut. Akhirnya masyarakat melihat hal baik dari saya, hal baik dari teman-teman. Kemudian saya juga di PKK, orang tahu. Ya, pada waktu itu tahun 2020 itu kami mau pergantian BPD kan. Masa jabatan BPD sudah berakhir yang lama, masuk di yang baru. Terus saya kan RT 10 waktu itu ya. Kemudian saya juga ikut pertemuan. Belum terlintas dalam pikiran. Tetapi sebenarnya sudah ada bagaimanapun saya pingin. Bukan saya tapi ada teman-teman kita berani untuk berada di ruang-ruang ini sebenarnya. Nah, waktu itu saya ingat betul waktu masuk tiba-tiba ada kakak-kakak senior ini ya. Mas Kurora, kemudian Ujang, kemudian kakak orang-orang di sekitar situ. Memang ya kalau mau dibilang itu para pejabat juga sebenarnya ya. Pemerintah yang ada di situ mendukung saya lah. Tanya, adek, aku punya KTP ada atau tidak? Saya bilang, oh ada KTP lengkap. Langsung PRT bilang, dia ini penduduk warga yang baik karena dia punya KTP, dia juga melapor ke saya. Kalau begitu sudahlah, kami mendukung. Dari kita punya RT, ada yang maju. Sudah, saya dapat. Jadi bukan saya yang mencalonkan diri sebenarnya, saya dicalonkan. Saya pikir ini bisa ke tidak nih.
waria saja ini. Kan saya berpikir, saya juga merendah ya, benar. Saya seorang waria, saya juga baru. Terus yang tokoh-tokoh yang ikut mencalonkan diri kan banyak juga, Banyak, mantan-mantan betul. pejabat, ada Yes, tokoh pemuda, PNS. PNS. Saya ini bagaimana? Siap atau tidak? Oke siap. Tapi adik, mereka jelaskan, tapi kami di sini sudah siap mendukung kamu. Tapi nanti di beberapa RT yang lain. Terserah bagaimana caranya kau harus berjuang. Ini tantangan besar untuk saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan suara dari beberapa RT. Satu dusun itu ya. Dan kita punya RT itu, satu RT kita tuh warganya tidak terlalu banyak dibanding RT yang lain. Ih, bagaimana caranya? Tapi saya percaya bahwa ini adalah kerja yang harus saya ambil. Karena memang ketika menjadi transpuan atau menjadi waria yang biasa saja, waria yang itu, saya berpikir bahwa suara saya kasih tahu, suara saya tidak akan didengar. Tapi saatnya mungkin ketika kalau saya terpilih, waktu itu ya saya berpikir, ketika saya terpilih dan saya pasti suara saya ini akan didengar. Apalagi bicara tentang DPD, punya fungsi yang cukup krusial ya. Bagaimana fungsi legislasi, fungsi budgetingnya, fungsi kontrol. Saya berpikir ini. Jadi waktu itu kesempatan masa prapaskah, ada KTKC, saya kan petugas gereja juga. Doa, saya mengajak teman-teman Bapak Ibu menceritakan terakhir bahwa saya termasuk salah satu kandidat yang harus terpilih menjadi anggota BPD. Mohon dukungan dan doanya supaya saya bisa masuk. Kayak gitu. Saat bertemu dengan warga, saya cerita fungsi dan tugas BPD seperti ini. Dan warga bilang, Bunda Mayora mau dicalonkan? Iya, saya sudah salah satu calonnya. Oke, baik, kami siap mendukung. Dan waktu itu ya, saya kalau mau betul-betul mendukung ya, saya kasih tahu caranya seperti ini dan saya menjelaskan fungsi dan tugas kita yang menjadi BPD ini apa semuanya. Dan mereka masyarakat benar, oh iya benar ya, ini fungsi yang sangat penting. Dan mereka melihat kapasitas saya dan saya punya kemampuan. Mereka sudahlah, kalau begitu kami mendukung Bunda. Dan waktu itu bulan Maret betul, tepatnya waktu itu ya, waktu pemilihan, saya tidak perlu terlalu banyak apa ya kampanye atau sosialisasi. Hanya orang sudah tahu saya dengan kegiatan-kegiatan saya. Jadi ya puji Tuhan, akhirnya pada saat pemilihan, saya percaya bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Masyarakat tidak melihat bahwa saya adalah seorang waria. Masyarakat tidak menilai saya dengan identitas gender saya sebagai seorang waria. Bahkan menjadi waria itu tidak bersalah. Mereka melihat saya punya kemampuan dan kapasitas, ada kebaikan, ada seberkas cahaya yang bisa diberikan untuk itu masyarakat. Akhirnya saya terpilih. Dan puji Tuhan, sampai yang hari ini saya bisa melakukan aktivitas saya sebagai DPD di desa. Berarti dua hal ini, kapasitas dan kapasitas Bunda Mayora secara personal, kemudian beragam aktivitas sosial ke masyarakat. Ini menjadi kunci untuk kemudian Bunda Mayora Iya benar. bisa lolos dalam pemilihan BPD. Nah, betul sekali. Karena memang pentingnya saya katakan bahwa kita tidak perlu eksklusif, tapi kita inklusif. Kita membangun ruang perjumpaan inklusi. Kita bekerja. Saya waktu itu tidak berpikir bahwa dampaknya nanti seperti ini. Ternyata dampaknya besar. Ketika saya mengajar anak-anak, ketika saya ke gereja, ketika saya bantu orang, ketika saya ternyata dampaknya besar. Nah itulah puji Tuhan bahwa hal kecil ini, hal baik ini diperhitungkan. Maka itu bagaimanapun, siapapun kita, mari kita melakukan kebaikan. Kalaupun masyarakat yang akan menilai. Maka itu ya, orang selalu, waktu itu ya ada yang sempat berpikir bahwa dia pasti akan jadi bunga saja di depan. Tapi memang waktu pas saat pembacaan hasil votingan, awal-awal memang saya tidak nama, tapi dalam perjalanan, dan itu terbukti bahwa saya bisa masuk dan lolos menjadi salah satu kandidat pemenang pertama. Dan dari waktu satu desa itu semua kalau dihitung pertama, kita punya suara lebih banyak. Bunda Mayora ini disebut sebagai transpuan pertama di Indonesia yang menjadi pejabat publik. Rasanya bagaimana? Saya justru yang pertama ya, saya kaget juga ya, benar. Tapi ya ada juga sih sebenarnya saudara-saudara yang itu. Tapi mungkin waktu tidak tercatat ya. Tapi ya ketika menjadi ini ya saya punya tugas yang lebih berat. Punya tugas yang lebih berat bagaimana kita punya kerja di dalam pemerintahan. Kita dan pemerintah desa menjadi mitra yang baik. Apalagi kalau kita bicara tentang desa, ini anggarannya tidak sedikit.
pemanfaatannya juga harus betul-betul. Maka itu kita punya BPD sebagai fungsi kontrol, kita benar-benar menjalankan tupoksi kita dengan baik. Kita juga bagaimana tugas kita sebagai eh, pengambil kebijakan dalam hal ini, kita punya fungsi legislasi. Bagaimana kita buat perdes-perdes. Maka itu saya pingin sekali. Kalau seandainya di DPR kan bikin perda tentang keberagaman di Kabupaten Sika. Makanya di desa itu kita juga bikin perda-perda. Tentunya perda-perda yang perdes-perdes yang berpihak kepada masyarakat, masyarakat kecil. Bagaimana perdes tentang masyarakat adat, lembaga adat. Nah ini penting sekali. Bagaimana juga arah-arah kebijakan terkait dengan anggaran-anggaran, hal-hal yang terpenting, misalnya untuk pembangunan, untuk pemberdayaan. Dan ini fungsi yang sangat baik yang kami kerjakan. Maka sampai hari ini ya saya bersyukur bahwa kami mesti bersama dengan rekan-rekan DPD kami bekerja bersama-sama, yang desa bersama-sama untuk memajukan desa. Dan, ya kita berharap bahwa dengan adanya saya dan teman-teman di BPD ini kemajuan kampung akan lebih baik. Sejauh ini memang sudah banyak hal yang dibuat ini di BPD. Sejauh ini memang tugas sudah banyak ya karena memang kita ikut RPJMDes ya. Dan kita benar-benar mengawal itu betul-betul karena memang betul-betul di saat pandemi ini semua dana itu disebabkan COVID dan itu benar-benar harus betul-betul tersalurkan dengan baik, dan puji Tuhan semua tersalurkan dengan baik sampai dengan hari ini. Bunda Mayura, di Maumere ini kan sudah semacam ada persepsi publik bahwa kaum transpuan itu mereka lebih banyak dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sebagai salon, kemudian tukang masak atau aktivitas rumah tangga. Nah, Bunda melihat apakah ada semacam kaum transpuan lain bisa tidak kemudian bisa mengikuti langkah Bunda Mayura? Ada sebenarnya ada, karena memang ada, karena cuma ada teman-teman yang tidak berani coming out. Kami ingin di kita mereka mengaku tapi di coming out belum, karena mereka mungkin masih merasa bahwa hikmahnya masih ada. Maka itu tidak masalah sebenarnya. Tapi saya coba mendorong teman-teman. Ada beberapa transpuan muda yang masih bersekolah, ada beberapa transpuan yang sudah habis sekolah. Maka itu kita dorong untuk mereka, pertama bahwa mereka menerima diri mereka dan mereka berani coming out. Mereka berani coming out dan ada rekan saya satu kepala guru di Lewo Uran itu, dia guru dan dia pegawai negeri sipil dan aman, puji Tuhan. Kemudian yang muda, dan sebenarnya teman-teman itu ada loh, ada yang RT, Mama Diana di sana tuh ketua RT. Sedikit lagi Yolanda juga mungkin jadi RT. Kemudian ada yang juga ketua EMK di Pangka ada. Cuma ya orang tidak tahu. Artinya sudah banyak nih Bunda. Sudah ada. Hanya belum terekspos. Ada. Bunda kan punya komunitas Fajar Sika. Kemudian ada juga Perwakas. Bunda melihat bagaimana dukungan pemerintah Kabupaten Sika? Sejauh ini kalau Fajar Sika kami belum berjalan bersama pemerintah, tetapi saya meyakini bahwa kami ikut mendukung programnya pemerintah. Kenapa pemenuhan hak dasar masyarakat itu terpenuhi? Kenapa? Melalui kita advokasi teman-teman yang belum punya KTP untuk bisa dapat bantuan. Itu kan sebenarnya tugasnya dinas sosial, tetapi Fajar Sika bisa membantu itu. Kemudian kami juga merasa bahwa saatnya kita bergandeng tangan dengan pemerintah. Pemerintah, saya akui bahwa kita di Kabupaten Sika memang sih masih perlu berjuang ya. Kalau ya saya lihat kalau di Jawa kan mereka sudah bawah sekali. Pemerintah kita punya daerah kan, kalau dibilang kita masih terbelakang ya. Jadi sebenarnya kita dengan pemerintah kita jalan bersama-sama. Tidak perlu kita harus menunggu bantuan dari pemerintah untuk mensupport kita. Sejauh mana kita masih bisa melakukan, mari kita bantu pemerintah malah. Tapi saya juga berharap, misalnya kalau memang ada program dari pemerintah yang baik, mari bantu kami, dukung kami. Mari dukung kami, kita bisa sama-sama. Kita bisa sama-sama. Maka itu ya, kalau untuk sampai saat ini kami ikut mendukung pembangunan pemerintah. Ada pemberitaan beberapa waktu lalu yang menyampaikan bahwa warga di Kabupaten Sika ini berkontribusi tinggi terhadap mungkin Bunda pernah kira-kira bagaimana? Nah, itu pemberitaan itu dari mana sebenarnya? Maka itu sebenarnya saya mau katakan bahwa saya sangat kecewa sebenarnya.
dengan pemberitaan seperti itu kan justru mendatangkan stigma. Kalau mau kita catat betul-betul, kita lihat betul-betul di Kabupaten Sika ini untuk HIV tertinggi itu bukan waria sebenarnya. Yang HIV tertinggi adalah ibu rumah tangga. Maka itu ini beritanya dari mana? Jangan-jangan waria ini akan dijadikan objek. Ketika waria VCT, kemudian waria yang reaktif, terus langsung dicap bahwa waria positif HIV, berarti waria yang paling banyak. Nah ini kan salah. Maka itu saya berharap bahwa lembaga-lembaga yang punya kepentingan itu, jangan sampai ini lembaga yang saya boleh katakan bahwa kalau sampai saya tahu, berarti ini lembaga maladministrasi layanan publik. Ini sangat-sangat sedih sekali, sangat-sangat disayangkan sekali. Karena ini memang perjuangan saya berharap bahwa teman-teman saya, kami waria ini jangan dijadikan objek, jangan menjadikan lahan proyek untuk mendatangkan keuangan kalian, terus kalian mulai menjustifikasi kami. Jangan. Kita berbicara tentang HIV. Status HIV itu perlu dijaga dan kerahasiaan. Maka itu kok sampai kayak begini. Maka itu ya sangat disayangkan sekali. Warga masyarakat Kabupaten Sika, ini dari kami waria, bahwasannya kasus HIV tertinggi di Kabupaten Sika adalah ibu rumah tangga. Nah, kalau mau tahu update yang terbaru, silakan menghubungi KPA Kabupaten Sika. Di situ kalian akan mendapatkan update-nya. Dan kalau media yang mengambil berita itu, kami berharap bahwa media mengambil dari sumber yang benar-benar sumber yang tepat. Karena kami juga berharap bahwa media ini harus menjadi ruang yang aman untuk kami, komunitas transpuan kami waria. Tahun 90-an, waria-waria di Kabupaten Sika menjadi orang-orang yang pertama bersama dengan KPA melakukan penjuluhan di beberapa tempat. Jangan melihat ketika kita aktivis sebagai aktivis di HIV, kita dilabel sebagai orang yang HIV. Maka itu salah. Dari saya datang tahun 2018 sampai hari ini, teman-teman trans itu yang disebut PS itu tidak ada. Teman-teman trans kami punya rumah, kami tinggal di rumah kami masing-masing. Kami tinggal di rumah kami masing-masing, kami hidup dengan aman dan damai. Artinya kalaupun ada itu berarti 1-2 oknum. Kalaupun ada, tapi saya cukup dekat dengan teman-teman saya. Saya tahu tidak ada teman-teman yang menjadi pekerja seks di Kabupaten Sika waria, tidak ada. Kalau dia punya pasangan seks ya ada, tapi kalau menjadi pekerja seks tidak ada. Karena teman-teman di sini teman-teman yang punya pekerjaan semua kok. Teman-teman punya usaha dan mereka survive, tinggal hidup di rumah mereka. Maka itu tanda petik waria dikatakan sebagai PS di Kabupaten Sika saya tidak terima. Kalau mungkin dulu kalau bicara media harus berani dong sebutkan tanggal tahunnya. Kalau 2018 atau 2019 atau 2020 tidak ada waria menjadi pekerja seks. Atau kan dalam pemberitaan kan waria itu dominan sebagai pekerja seks. Kemudian waria, nah saya pernah mendengar juga ada pemberitaan seperti itu kan. Dan itu kan tidak benar, tidak benar. Itu salah. Maka itu kita berharap bahwa teman-teman media itu marilah jangan hanya mendengar dari satu pihak aja. Dengan banyaknya aktivitasnya dari Sika, salah satunya adalah mengedukasi publik tentang gerakan dari kaum tersebut. Bunda melihat sejauh ini sudah persepsi negatif signifikan. Saya melihat bahwa persepsi negatif itu sudah berkurang, tetapi perlu kita jaga ini ya, kita tetap pertahankan ini. Kalaupun ada, tidak banyak ya. Maka itu tugas kita ya, tugas kita bersama, tugas saya sebagai orang waria, tugas saudara-saudara. Saya mengatakan bahwa ini orang-orang baik ini yang mau belajar, rekan-rekan muda, para pelajar-pelajar, kemudian tokoh-tokoh agama yang progresif, menjadi tugas kita bersama bagaimana kita berani mengatakan atau berani menyuarakan kesejukan-kesejukan terkait dengan kami transpuan dalam tanda petik bahwa LGBTIQ itu bukan produk luar, tetapi itu ada di daerah kita masing-masing. Nama itu kan nama dari luar ya, sebutan untuk nasionalnya, internasionalnya. Tapi di daerah Kabupaten Sika sendiri, di daerah Jawa sendiri, di daerah Maluku sendiri itu ada. Maka itu saya bilang kalau teman kami di Maumere, orang sebut kami kobek. Kobek itu kan filosofinya seperti kuali, seperti burung, laki tidak, perempuan tidak, dan kami itu ada dari dulu. Kamu perhatikan coba pergi ke kampung, banyak sekali orang yang tidak menikah, orang hidup urus
anak-anaknya, urus ponakan-ponakannya, dan mereka hidup aman dan damai. Karena mereka lahir di zaman-zaman itu. Karena mereka lahir di zaman milenial seperti kami. Pasti mereka juga akan berdandan, berdendong. Tapi ya itulah, kita mau katakan bahwa kami ada, karena memang kami ada. Dan kami adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan kehendak Tuhan. Tuhan menjadikan kami ada untuk kami bisa berkarya. Maka itu, ini juga bagian dari warna-warni kehidupan. Maka itu tidak salah juga kita hidup di negara Indonesia yang plural ini. Semboyan yang kuat, Bhinneka Tunggal Ika harus kita jaga, yang harus kita pertahankan. Tapi sayangnya Indonesia dalam hal ini masih dikuasai oleh kelompok yang ekstrim sekali, yang sangat konservatif, yang mencoba merusak kebinekaan kita. Hanya karena gender kita yang berbeda, teman-teman kita di Jawa banyak yang mati, dibunuh, banyak yang disakiti. Tapi ya Indonesia juga perlu belajar bahwa Indonesia itu bukan hanya ada di Jakarta, yang ada di Aceh, yang ada di bagian timur, barat, tapi Indonesia itu ada di Maumere. Maumere kecil ini menjadi Indonesia mini, di mana keberagaman itu dihormati. Bahkan kita hidup dengan aman dan damai, beragam yang ada di Maumere. Maka itu waria di sini menjadi waria yang bercahaya untuk Indonesia. Bunda Mayora kan saat ini sudah menjadi anggota DPD, menjadi salah satu pejabat publik. Apakah ada harapan untuk kemudian bisa ke posisi yang lebih tinggi, hingga kemudian ruang-ruang berjuang untuk kaum transport mendapatkan tempat yang lebih baik? Apa ya, itu belum terpikirkan sih. itu belum terpikirkan. Nah, belum terpikirkan, tapi ya penting juga sih sebenarnya teman-teman kita ini kita harus kembali berani merebut ruang-ruang itu sebenarnya. Karena memang selama ini kan ketika saya hal kecil misalnya di BPD. Kalau dulu saya tidak di BPD, saya bicara orang tidak akan dengar saya. Tapi ketika saya di BPD, saat saya wakil ketua ya, ketua saya tidak ada, saya pimpin sidang seperti biasa. Kemudian saya juga bisa melakukan banyak hal. Dan puji Tuhan, itu bisa berjalan dengan baik. Maka itu ruang-ruang ini harus berani kita ambil, berani kita tempati. Kemudian, kalau memang ada teman-teman muda yang sekolah, yang kuliah, dan mau menjadi PNS, kenapa tidak? Ambil ruang kesempatan itu. Karena memang kita hidup di negara yang merdeka, negara yang memberikan kebebasan kita. Kenapa kita takut? Maka saya bersyukur bahwa, ya saya tidak tahu ke depannya. Tapi kalau memang masyarakat dan Tuhan kehendaki, ya kita menjalani aja, ikut alurnya aja, jalani aja begitu. Artinya semua mengalir saja dulu. Semua mengalir aja ya. Mengalir. Kita nikmati apa yang ada. Maka itu saya saat ini menikmati juga saya sebagai DPD, menikmati saya sebagai seorang aktivis di Sejatika, dan saya berjalan tanpa ada tekanan. Dan itulah perjuangan saya. Di yang ada ini kita jalani. Yang ada ini kita jalani. Kita lakukan yang ada. Kedepannya kita percayakan kalau memang Tuhan punya kehendak yang lain untuk kita jalan. Mengalir aja dulu ya. Di Fajar Sika sendiri harapannya pasti akan ada kader-kader juga ya kan berkecimpung di, artinya kita bisa sebut sebagai pejabat publik nih. Ada beberapa teman-teman yang kami latih, mereka yang ikut LA Leadership Academy, kita juga ajar mereka untuk belajar untuk advokasi. Jadi misalnya kalau saya ke kantor ini, saya ajak mereka, ayo jadi kesempatan kami pelatihan legal, nantinya saya akan ajak mereka untuk ikut legal. Bagaimana kita mengajarkan mereka, karena memang penting. Dan saya juga bukan hanya ajarkan nanti untuk waria, tapi perempuan-perempuan juga. Perempuan kita, kalau ada kesempatan pendidikan politik untuk perempuan di kampung, kita kasih. Karena memang saatnya kita membantu, saling menguatkan. Udah ini terakhir nih. Apa ada pesan-pesan kaum transpuansi yang mau disampaikan? Kemudian juga ada harapan masyarakat, bagaimana mereka memandang kaum transpuan? Oke. Pesan saya sebenarnya untuk teman-teman transpuan yang pertama bahwa mari mencintai dirimu, karena kita terlahir karena cinta dan kemurahan Tuhan. Bahwa kita ini adalah orang-orang spesial yang sudah dihadirkan Tuhan. Kenapa kita unik dengan keadaan kita sebagai transgender, dalam ekspresi kita yang ada, bahwa ini adalah anugerah, ini adalah kebaikan dari Tuhan. Maka itu teman-teman, mari terima dirimu
Mari cintai dirimu. Tidak perlu takut menjadi seorang transpuan. Tidak perlu takut menjadi orang yang berbeda. Lakukan hal baik. Tunjukkanlah kepada dunia bahwa kalian, saya, dan kalian adalah orang-orang yang spesial. Dengan pekerjaan-pekerjaan baik. Pekerjaan yang baik yang sudah ada seperti saat ini teman-teman lakukan, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Dan untuk warga masyarakat, saudara-saudara saya, mari berjumpa dengan kami. Dan kami akan berjumpa dengan sahabat-sahabat saudara-saudara sekalian, karena dengan perjumpaan, saudara-saudara akan pasti tahu siapa kami. Maka itu kami ini bukan orang-orang sakit, kami ini orang-orang baik. Kami mau hidup di negeri yang aman, yang damai. Kami mau supaya kita hidup berjalan bersama-sama. Karena kita semua ini adalah bagian dari anugerah Tuhan, bagian dari ciptaan Tuhan. Kita diciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, mari lakukan kebaikan. Dan saya berharap bahwa Maumere tetap menjadi rumah yang aman, rumah yang damai. Maumere menjadi istana untuk semua masyarakat, semua kelompok yang ada di sini. Untuk itu, mari kita hindari sikap intoleran, radikalisme, kita bangun Maumere menjadi istana cinta kasih. Terima kasih dari saya. Mantap. Oke Bunda, terima kasih sudah mau datang dan sudah berbagi dengan kami di podcast kami. Kawan-kawan semuanya, demikian wawancara kami, diskusi kami bersama Hendrika Mayora atau yang dikenal dengan Bunda Mayora. Selamat malam. Sampai jumpa.